Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Syahrul Fauzi. Ya, udah lama juga yang nggak ngepost, nggak nge-YouTube. Ini karena ada waktu-waktu senggang ini ya, waktu-waktu senggang. Jadi kita sempatkan untuk ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang bersama Mas Dinata. Oke, gimana Mas? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi kebetulan kita lagi ada di Surabaya ya, lagi ada kegiatan. Nah, ini saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit bersama Mas Dinata. Nah, dari awal ketemu ya, dari awal saya ceritakan dulu Mas ya. Saya ceritakan dulu dari awal ketemu itu ya di sebuah stasi. Ya, kita bisa kerjasama dalam jangka waktu bisa dibilang sebentar ya, Mas ya. Cuma 3 bulan doang nih kita. 3 bulan kali ya? Iya, kurang dari 3 bulan kita ya kerjasama lah gitu. Jadi kesempatan kali ini saya akan mengulik lebih jauh bagaimana sih Mas Dinata ini gitu ya. Soalnya saya terkesan dengan kata-kata apa kemarin, penjelajahan ilmu. Nah ini keren, istilah-istilahnya keren deh, penjelajahan ilmu. Oke, sebelumnya Mas Dinata kuliah di mana? Dulu saya kuliah S1 ya. S1 saya itu di UIN Jakarta tahun 2008. Tahun 2008 di UIN Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Sistem Informasi. Oke. Terus Saintek ya? Terus lanjut S2 langsung? Enggak. Oh enggak. Enggak dong. Kan habis lulus tuh bokek. Habis lulus bokek. Gak punya duit ya kan. Habis ke kosan gitu ya uangnya ya. Baru buat bayar kuliah lagi kan. Iya. Kalaupun beasiswa juga tetap perlu ada pemasukan. Oke, oke. Kerja dulu, berkelana. Siap. Terus ketika udah dirasa mampu gitu ya, baru saya lanjutin lagi. Itu di sekitar baru kemarin juga saya itu kuliah itu yang S2 itu. S2 saya itu di UI tahun 2018 akhir. Selesainya Masuknya tahun 2018 itu. Pokoknya jauh ya. Iya. Dari S1 2008 itu 10 tahun tuh. Rentang 10 tahun. 10 tahun dari sejak masuk S1 ke S2 tuh jaraknya 10 tahun. Oke. Itu. Jurusan S2 jurusan apa tuh? Jurusannya prodinya Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi agak menyimpang ya dari itu. S1 aja ya. S1 Sistem Informasi ya. Sistem Informatika ya. Sistem Informatika. Terus S2-nya Ilmu Sosial. Ya betul. Iya. Makanya itulah ada kata-kata penjelajahan ilmu. Oh, siap. Itu sebenarnya argumentasi atau alibi aja. Gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, dijalani, tapi emang betul juga. Iya. Jadi seluruh ilmu pengetahuan tuh kalau mau disangkut pautin ada nyambung-nyambungnya juga gitu. Iya, boleh. Gitu. Jadi penjelajahan ilmu itu bisa kita dapat ketika kita tidak memilih jurusan yang linear. Iya. Nah, linear dan tidak linear itu kan hal yang ini ya, normatif. Oh iya, resmi gitu kan. Itu ada aturan-aturan linear dan tidak linear, itu kan peraturan-peraturan aja. Iya. Sebenarnya alam raya ini kan sekolah kita. Oh, siap. Ya. Ada pepatah mengatakan tuh alam raya adalah sekolahku, semua orang adalah guru. Oke, dicatat di quotes-nya hari ini bersama Mas Dinata. Alam raya sekolah adalah sekolahku dan setiap orang adalah guruku. Oke, udah dicatat tuh. Jadi ucapan untuk selamat hari guru itu tidak hanya untuk guru aja ya berarti ya, untuk semua orang. Oke, siap. Semua orang adalah murid dan semua orang adalah guru. Oke. Iya. Gitu kira-kira. Terus kemudian nih apa sih motivasi Mas Dinata ketika berani keluar dari zona nyaman, artinya tidak memilih jurusan yang linear itu, apa sih salah satu motivasinya gitu? Ini kan banyak nih teman-teman
misalnya nih dari PAI terus ke MPI gitu kan. Nah terus ya jadi mereka tuh agak ragu, nanti saya kalau nggak linear ilmunya setengah-setengah. Kadang ada teman-teman gitu kan, nah ilmunya setengah-setengah, apalagi kalau nyebrang gitu dari IAT misalnya nih kan, IAT ke MPI kan nyebrang. Nah, jadi apa sih salah satu motivasi Mas Dinata untuk menghadapi jurusan atau ya ikut jurusan yang tidak linear gitu, apa motivasinya? Kalau saya sih ini ya lebih ke personal. Oh, lebih personal. Lebih personal, yang penting itu saya kuliah. Siap. Itu aja. Saya nggak saya nggak mikirin ini ya apa ya, nanti mau jadi apa gitu. Saya tuh nggak terlalu memikirkan itu awalnya ya. Iya. Jadi saya memilih ilmu apa namanya jurusan S2 itu ya sebenarnya sih karena pengen S2 aja waktu itu ya, saat itu. Yang penting saya tuh S2 mengisi waktu luang dan menambah ilmu gitu kan. Karena kan saya bekerja gitu, di instansi pemerintah yang mengurus pendidikan kan. Nah saya tuh tapi pengen kuliah di kampus yang agak elit gitu loh, agak yang hebat gitu kan. Nah saya cari tuh pengennya di UI nih, tapi kan nggak ada pendidikan di situ kan. Ini untuk menunjang karir ya. Karena banyak faktor itu kan, ketika melanjutkan jenjang berikutnya itu biasanya untuk menunjang karir gitu. Saya tuh pengen tuh sebenarnya, cuma di UI itu kan nggak ada pendidikan. Di wilayah Jakarta itu paling Jakarta sekitarnya ya, yang negeri itu kan UNJ itu yang pendidikan. Elit kalau UNJ menurut saya waktu itu. Jadi ya kan? sekelas UNJ kurang elit menurut Mas Dinata gitu ya. Saat itu. Terus akhirnya di situ kan saya mikir-mikir apa ya, karena kan saya sebenarnya di pemerintahan ya. Ini kan banyak faktor untuk memilih apa jurusan untuk program studi ya. Ada karena keinginan ini menunjang karir, terus ada keinginan saya personal ingin mempelajari ilmu tertentu gitu. Saya karena saya tuh senang gitu di apa ilmu pemerintahan, senang, terus mengurus orang-orang banyak itu senang gitu. Saat itu kan tidak setiap pembukaan apa namanya penerimaan mahasiswa baru itu tidak semua jurusan S2 itu dibuka gitu kan. Ada beberapa yang buka dan ada yang enggak, dan ada yang dibuka juga. Ketika dibuka itu ada kelas reguler, ada kelas khusus gitu kan. Nah, itu jadi pertimbangan saya juga, karena kan saya sambil kuliah, sambil kerja. Terus saya memilih prodi ilmu kesehatan sosial karena di dalamnya kan ada mata kuliah ilmu pemerintahan juga, terus ada pendidikan inklusi juga gitu kan. Terus ada macam-macam mengurus orang gitu. Nah, itu saya suka gitu. Jadi masuk lah ya ke keinginan Pak Mas Dinata sendiri ya, karena Mas Dinata orangnya ya suka menolong orang lain gitu ya. Berbaik hati sekali. itu Pak, ini doang apa namanya. Suka menolong gitu ya. Enggak juga. Cuma memang gini, apa sih namanya, setelah saya kuliah ya, jadi saya tuh tercerahkan gitu. Tentang ilmu pengetahuan itu harus membantu sesama gitu kan. Nah ternyata biasanya kan di ilmu sosial itu kalau di pemerintahannya instansi yang berkaitan itu instansi Kementerian Sosial. Benar. Nah di sana itu ada program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, kan, terus tenaga kerjaan, dengan pendidikan, gitu. Nah itu semua program-program itu biasanya saat ini ya, karena udah transformasi digital, itu memerlukan apa sih namanya IoT, Internet of Things tuh. Nah, jadi saya kepikiran tuh S1 saya itu kan informasi ya. Ternyata berkaitan juga di situ. Kan ada programnya, kalau nggak salah namanya salah satu program Kemensos itu program keluarga harapan. Nah program keluarga harapan itu saat ini
ada tuh aplikasinya berkaitan juga. Jadi ternyata ya sebenarnya bisa aja kita sangkut pautkan dan bisa kita ilmu yang sebelumnya kita pelajari ya terapkan di saat ini gitu. Ini juga motivasi ya buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton podcast ini, ya tidak harus linear sebenarnya. Nah, jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan ya gitu ya Mas ya, kita harus menyesuaikan kebutuhan. Nah ini Mas, selain itu dulu ketika Mas SMA atau lagi beranjak kuliah S1 itu cita-cita yang mendalam itu ingin menjadi siapa dan ingin seperti apa? Ini berat ini. Iya. Karena harus bongkar-bongkar ingatan lama ya. tapi saya sih gini, dulu itu saya tuh nggak ada, sebenarnya nggak ada cita-cita spesifik ya. Iya. Apa gitu. Saya itu dulu ingat kayaknya pengen jadi orang bermanfaat aja. Waduh, ingin Itu menjadi doang. orang yang bermanfaat. Nggak Tapi tahu. sekarang udah terkabul nih. Ya, banyak membantu orang banyak ini sekarang. Ini orang yang bermanfaat dan orang yang dimanfaatkan tuh bedanya tipis. Oh iya, siap. Bisa jadi dimanfaatin orang gitu. Gitu ya. Ya, cita-citanya simpel ya, ingin menjadi orang yang Itu bermanfaat. Oke, ya mungkin sekarang juga udah tercapai ya kayaknya ya. Kan sekarang juga udah kerja di instansi pemerintah, Ya. terus membantu orang yang banyak. Nah, udah tercapai sesuai cita-cita dan harapan dulu kan gitu. Kira-kira ya. Iya. Tapi dulu tuh saya tuh ingat waktu saya SMP ya, atau MTS dulu saya di sekolah MTS tuh. Kan biasa kalau hari-hari terakhir sebagai siswa itu ya, kelulusan itu kan ada buku tahunan sekolah tuh. Ah, Itu kan ada tuh nulis kesan-pesan, terus cita-cita kan. iya. Nah kebetulan saat itu saya nggak masuk tuh. Ya, terus nggak nulis. Ditulis di dapat teman saya. Oh, apa ditulisnya? Cita-cita jadi kiai. Cita-cita jadi kiai. Iya, mana ini ya, tanggal lahirnya salah, alamatnya juga salah itu. Tapi fotonya foto saya, teman-teman saya. Cita-cita di buku ditulis oleh Gitu. temennya jadi kiai, Iya. gitu ya. Tapi ketika di kantor saya dengar Gus Baha gitu. Jadi tercapai juga. Iseng-iseng aja, karena kan saya senang dengerin kiai, Oke. dengerin ceramah gitu. Siap. Jadi di kantor suka, padahal ya nggak bisa juga. Tapi kiai kan kayak sejalan gitu sama cita-cita Mas Dinata membantu orang banyak. Kan kiai meluruskan orang-orang. Karena ya nggak tahu ya, karena saat itu mungkin cita-cita tuh nggak ngerti mau jadi apa itu. Oh, iya. Ngarahin gitu kali ya. Benar. Saat kecil tuh. Bisa Jadi, jadi. kalau yang lain-lain kan pengennya jadi tentara mungkin ya, Iya. dulu tuh TNI gitu, polisi, dokter. Nah itu nggak ada bayang di saya karena Jadi tentara itu masuknya mahal. Jadi polisi itu harus punya uang 500 juta baru bisa masuk. gitu. Jadi sadar diri, jadi nggak aneh-aneh gitu. Ya, siap. yang penting Itu aja. Iya. Oke. Saya nggak mikir yang wah kalau kedokteran kan biaya masuk mahal apa gitu. Terus kemampuan otak juga kan kita harus sadar diri gitu. Iya. Jangan dipaksakan. Nah, tapi zaman-zaman sekarang nih Mas, ya kan? Gimana? Walaupun kemampuan otak nggak nyampe, Ya. kalau ada orang dalam masuk gitu. Iya. Masuk. Orang dalam adalah kunci ya. Iya. Ya, tapi ya namanya rezeki juga ya kita nggak tahu. Nah, ini ke depannya nih Mas. Nah, dengar-dengar kan yang saya tahu Mas Dinata udah punya istri juga satu, anaknya 2 gitu ya. Nah, jadi harapan buat anak Mas Dinata sebagai orang tua lah gitu ya, Mas Dinata sebagai orang tua, harapannya kepada anak itu apa harapannya? Saya sih terlalu berharap yang lebih gitu ya. Saya ingin mendidik anak saya dengan sebaik mungkin aja. Oke. Dari RKI kita gitu perkembangannya. Segala cita-cita dan harapan anaknya lah yang diutamakan gitu. Bukan Yeah. harapan saya tapi harapan anak gitu.
tidak menuntut kamu harus jadi ini, kamu Enggak, harus jadi ini gitu. gitu ya. Yang penting kita sebagai orang tua memberikan kewajiban kita kan memberi nama yang bagus ya, terus memberi nafkah itu aja, terus berikan pendidikan, bekal untuk dia di masa depan lah. Tapi kalau untuk dia jadi apa saya, tapi yang penting anak saya nanti semoga terus tetap di jalan Allah lah. Siap. Ya, terima kasih nih Mas Dinata udah ngobrol-ngobrol banyak nih ya. Nah, jadi itu pentingnya kita belajar segala hal, penjelajahan ilmu tadi gitu ya, penjelajahan ilmu tadi kita harus belajar segala hal. Tidak hanya belajar yang kita sukai aja, tapi kita harus mencoba ya, mencoba keilmuan-keilmuan baru, mencoba seni-seni yang baru, agar ketika kita mencari sesuatu ataupun ditanya oleh orang, setidaknya kita bisa menjawab dengan apa yang kita udah pelajari gitu kan. Nah, itulah gunanya penjelajahan ilmu. Terus sekarang apalagi ini ya, sekarang udah zaman digital era kan. Ya. Kita tuh harus mampu beradaptasi. Oke. Ini untuk pesan-pesan sih, ini untuk calon-calon pemimpin bangsa gitu. Asik, mahasiswa yang mau lulus gitu. 3 kunci sukses itu, ini pertama itu kerja keras. Oke, kerja keras. Ya. Terus yang kedua inovatif. Ya. Yang ketiga adaptif. Udah tuh, harus mampu beradaptasi di lingkungan yang bagaimanapun, dan harus bisa berinovasi tuh. Ya inovasi tuh ya ketika kita bekerja ya harus bisa menimbulkan dampak manfaat ya. Siap. Selalu gitu terus, dan harus bekerja keras. Itu aja. Oke. Siap. Terima kasih Mas Dinata. Semoga bermanfaat teman-teman yang mendengarkan dan menonton video ini juga bisa mengambil intisari dari obrolan kita siang ini gitu ya. Oke, terima kasih. Dadah, sampai jumpa. Sip.